Baik, makasih banyak. Puji syukur segala kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Hari Sabtu ada peluncuran Alkitab terjemahan baru TP2, lalu di rumah doa segala bangsa, lalu Ibu Eli minta untuk saya bisa mengisi acara malam ini, dan sudah saya berusaha apa yang bisa saya sampaikan. Saya coba share apa yang menjadi doa Tuhan Yesus, doa Bapa kami dalam Matius 6 ayat 9 sampai 13. Saya ingat tahun 2000 orang Papua sungguh-sungguh bersemangat ingin merdeka, berkumpul berdoa di pendopo Bapak Tei Seluai. Lalu Tuhan mengutus seorang anak kecil. Anak ini baru masuk ke SMP, didampingi berapa anak dari Uncen. Saya tidak kenal, tapi mereka datang dan Tuhan memakai anak ini luar biasa berbicara kepada saya. Lalu apa yang saya alami sejak apa yang Tuhan katakan kepada saya, Tuhan terus berbicara tentang Papua, dan Papua ini menjadi bagian dari berita besar yang menjadi inti dari pemberitaan Yesus, yaitu kerajaan Allah. Sehingga saya lihat bahwa berita ini menjadi berita yang penting untuk hari ini disampaikan di atas tanah Papua. Waktu itu tahun 2000, Tuhan mengatakan kenapa orang Papua mencuri, berzina, membunuh, melakukan kejahatan-kejahatan, apakah saya yang suruh? Saya mengatakan tidak. Tuhan Yesus mengatakan pada akhir zaman nanti, bukan saya yang jadi hakim untuk orang Papua, tapi firman-firmanku yang orang Papua sudah dengar tapi tidak lakukan ini akan menghakimi orang Papua. Tuhan mengatakan Papua akan merdeka, tapi kalau terlalu cepat merdeka akan jadi Sodom dan Gomora, karena tanah ini kaya, terlalu kaya, sementara para pemimpinnya belum takut Tuhan. Nah, mulai dari tahun 2019, 2017 saya sudah dari Genyem pindah ke kantor Sinode. Mulai 2018, 2019, Tuhan terus bicara bahwa kalau bicara Papua, itu harus benar. Papua itu bukan masalah kita. Papua itu adalah masalah Allah. Dan Papua itu adalah masalah kerajaan Allah. Dan Tuhan terus bicara. Tahun 2019 Tuhan bicara, muridkan bangsa ini. Muridkan bangsa. Saya tidak mau lagi orang Papua mati sia-sia. Saya sampaikan kepada Bapak Kapolda, dan waktu itu Bapak Kapolda Albert Roja mengatakan, pendeta saya juga takut Tuhan. Dan waktu itu ada kerusuhan besar, kerusuhan berdarah di atas tanah Papua. Lalu Tuhan berbicara, Tuhan Yesus seperti apa yang ada sudah disampaikan bahwa Tuhan Yesus berbicara, saya ada di atas tanah ini. Saya jangan lihat Jakarta, jangan lihat Presiden, Menko Polkam, Panglima TNI, Kapolri. Saya sendiri yang akan menuntut pertanggungjawaban atas setiap apa yang dilakukan oleh orang Papua. Saya sendiri yang akan menuntut pertanggungjawaban. Dan saya lihat setiap apa yang dibuat di era Otsus Jilid 1, Tuhan terus berbicara. Tuhan terus bicara bahwa yang menyalahgunakan posta pora berfoya-foya akan saya proses. Nah, saya lihat bagaimana orang ditangkap, bagaimana orang dipenjarakan, bagaimana orang mati. Nah, tidak menggunakan dengan baik. Kita selalu menyalahkan orang Indonesia, kita selalu menyalahkan NKRI. Tapi Tuhan mengatakan bahwa semua mereka dipakai sebagai alat. Tapi orang Papua, dalam kondisi orang Papua seperti ini, Tuhan mengatakan Tuhan sendiri akan menuntut pertanggungjawaban. Jadi saya lihat di tahun lalu bulan September, kami sedang membahas ekonomi
bagaimana kita membuat semacam apa yang tadi Bapak Lipius bicara, membangun Papua tanah-tanah digunakan sehingga tanah itu tidak dijual. Kami sedang bahas program-program itu, lalu tiba-tiba saya jam 3 masuk kamar dan saya berdoa dan saya mengatakan akan ada roh kekerasan di atas tanah Papua. Waktu pulang dari sana tiba-tiba Bapak NMB ditangkap dan saya kirim berita ke teman-teman. Apa yang saya katakan mulai sedang terjadi di atas tanah Papua. Sehingga saya minta semua bergumul. Sebab apa saja kita hendak buat untuk tanah ini. Ada semacam roh kekerasan di atas tanah ini. Nah, sehingga malam ini saya rasa ini penting Tuhan berbicara tentang bagaimana memiliki kuasa yang datang dari gaya hidup menyembah. Gaya hidup menyembah itu sendiri itu bersumber dari pengajaran tentang kerajaan Allah. Yesus mengatakan pemuridan yang ada di Amanat Agung Matius 28 ayat 18, 19, 20. Melalui berita tentang bagaimana kerajaan Allah akan diberitakan itu perlu orang-orang yang memiliki gaya hidup Yesus sendiri untuk memberitakan tentang kerajaan Allah ini. Gaya hidup ini dihasilkan lewat pemuridan. Murid adalah orang yang terus mendengar, terus mengikuti, terus mencontohi seorang guru sampai hidupnya sama seperti guru. Yesus mau kita seperti itu. Hari ini banyak orang bicara tentang Yesus dengan kata-kata dan Tuhan bicara di dalam Roma pasal 14 ayat 17. Kerajaan Allah itu 1 Korintus 4 ayat 20. Kerajaan Allah itu bukan soal perkataan tapi soal kuasa. Bagaimana kehidupan kita berkuasa, bagaimana kehidupan kita berdampak. Nah, kerajaan Allah itu bukan soal kata-kata. Menjadi murid Yesus, itu kehidupan kita harus berkuasa, kehidupan kita harus berdampak. Kerajaan Allah, Matius juga bicara, di Matius 12 ayat 28, Yesus bicara waktu itu, orang bilang Yesus ini pakai kuasa Belzebul. Yesus bikin mujizat-mujizat. Lalu Yesus mengatakan, kalau saya sedang melakukan mujizat, saya usir setan, itu menjadi tanda bahwa kerajaan Allah sedang hadir. Kerajaan Allah sedang hadir kalau tidak ada konflik. Kalau ada konflik, kalau ada kekerasan, kalau ada pertumpahan darah itu menjadi bukti kerajaan Allah tidak ada di situ. Kalau ada pertengkaran, kalau orang sedang baku marah, sedang baku maki, kerajaan Allah tidak ada di situ. Mulai dari kehidupan kita sendiri, kita bisa tahu kerajaan Allah ada di dalam orang ini atau tidak. Nah, ini berita yang penting. Dan Tuhan Yesus bilang itu hanya bisa terjadi melalui pemuridan. Pemuridan. Ini yang bisa membentuk orang sampai memiliki gaya hidup seperti Yesus sendiri. Nah, sehingga kalau hari ini Papua yang sejak 1855, 5 Februari, mendengar Injil kerajaan ini sampai hari ini keadaan Papua seperti ini. Ini menjadi beban luar biasa di hati Tuhan. Papua selalu disebut terkebelakang, termiskin, bodoh. Ini menjadi tanggung jawab yang besar. Malam ini kita perlu belajar menguduskan diri kita untuk membawa berita keselamatan ini. Karena masalah Papua, Tuhan sudah katakan, masalah Papua adalah masalah kerajaan Allah. Ini berita yang saya rasa penting sekali kita gumuli. Tahun lalu saya mendampingi tim dari STT untuk melakukan pemetaan kota dalam rangka misi perkotaan. Kami ke Merauke dan lanjut ke Bovendigul. Waktu itu saya rasa, aduh, ini saya juga takut sebagai manusia terbang.
Kadang pikir bisa pesawat jatuh dan lain-lain. Saya ada pikir tidak jadi ikut. Saya ingin batal. Tiba-tiba saya lihat di atas tanah ini ada malaikat-malaikat. Saya ingat apa yang Keine katakan. Bapak Pendeta Keine katakan di atas tanah ini. Kalau orang jujur hidup betul-betul setia, takut Tuhan, dengar-dengaran, ia akan berjalan dari pendapatan heran satu ke pendapatan heran lain. Saya baru mengerti mengapa Bapak Pendeta Ishak Samuel Keine mengatakan kata-kata ini. Karena di atas tanah ini, di atas Papua, saya lihat para malaikat. Tuhan melihat apa yang kehidupan kita di atas tanah ini, semua apa yang kita lakukan Tuhan lihat. Para malaikatnya ada melihat dan menjaga tanah ini. Orang yang tidak hidup benar, jujur, setia, dengar-dengaran di atas tanah ini, yang datang mencari keuntungan saja dan melakukan kejahatan-kejahatan, akan membayar dengan nyawa, darah dan nyawanya sendiri. Dan saya lihat orang yang bekerja tidak benar di atas tanah ini, memuntahkan seluruh isi perutnya, bahkan ya seperti itu, seperti Yudas yang menjual Yesus, perutnya terbelah. Sehingga ini berita yang penting. Tuhan menyuruh saya memberitahukan ini kepada hamba-hamba Tuhan. Saya datang ke Wakil Presiden Gidi. Ini berita penting. Bangsa ini penting di mata Tuhan. Papua penting di mata Tuhan. Dan hari ini menjadi tugas bersama gereja-gereja. Nah, tugas itu belum dilakukan dengan baik. Sehingga saya rasa ini Tuhan hari Sabtu tanggal 13 Agustus jam 1 tahun lalu. Tiba-tiba saya harus bangun karena Tuhan mengatakan segera sampaikan kepada sebanyak-banyaknya orang untuk berdoa. Karena akan ada deru perang yang besar. Saya pikir ada apa? Saya pikir bisa jadi perang Rusia-Ukraina. Atau perang itu bisa bergeser ke Laut Cina Selatan. Atau perang itu bisa bergeser ke atas tanah ini karena tanah ini begitu kaya. Ya, mari kita lihat apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kalau hari ini Papua tidak mengalami apa yang Tuhan mau, rancangan-rancangan damai sejahtera, rancangan masa depan penuh harapan, seperti yang Tuhan mau, bahwa tanah ini akan menjadi terang, menjadi ya kerajaan Allah akan digelar di sini, keselamatan akan ada di sini. Maka ini yang penting bagi saya hari ini kita sungguh-sungguh bicara bahwa kerajaan Allah akan digelar, rancangan-rancangan Tuhan luar biasa besar akan terjadi. Ini bukan rancangan kecelakaan, akan ada keselamatan. Papua harus jadi terang. Kalau Tuhan mau Papua jadi berkat ini tidak gampang. Dan Papua bisa jadi contoh bagi dunia ini. Itu sebabnya Tuhan suruh kita berdoa. Saya begitu percaya akan kuasa doa yang akan merubah dunia ini. Dan dimulai dari tanah Papua. Konflik di atas dunia ini. Papua, Tuhan sedang tugaskan untuk berdoa. Untuk perubahan yang dimulai dari Papua sampai ke ujung dunia. Dan ini yang saya rasa penting malam ini. Kita mengerti bahwa hari ini menjadi tugas penting. Tuhan mau pakai Papua untuk keselamatan dunia. Dunia sedang digiring ke dalam satu bencana yang besar, tapi saya lihat bisa kita melakukan tugas ini. Dan Papua ini mulai Tuhan. Papua itu jadi satu peristiwa penting dari 7 peristiwa penting di akhir zaman ini. Adalah Papua. Bahwa kerajaan Allah akan digelar di sini. Terang itu akan dari timur, memancar ke barat. Menjadi tanda bahwa anak Allah itu akan datang. Saya pernah baca satu buku yang ditulis oleh Tom LaHaye dan Beverly Hill. Are we living in the end times? Nah, satu hal yang diceritakan di sana tentang perang nuklir. Bahwa seperti apa yang kita dengar di Kisah Para Rasul itu, langit akan menjadi merah, air akan berubah jadi darah. Mereka mengatakan ini adalah perang nuklir. Dan kalau perang itu terjadi, tidak ada orang akan hidup di dunia ini. Seandainya Rusia menggunakan nuklir, maka tidak akan ada kehidupan lagi.
Itu sebabnya di situ dikatakan oleh Tom LaHaye Beverly Hills bahwa Tuhan Yesus pasti akan datang sebelum perang nuklir. Kalau Tuhan datang setelah perang nuklir, tidak ada orang hidup menjemput Tuhan Yesus. Ini doa kita supaya perang itu diubah. Dan itu peran tanah ini, doa-doa dari tanah ini. Kita harus kuduskan Papua. Kemuliaan Tuhan harus memancar dari sini. Dan kalau orang Papua yang berubah, wah luar biasa dunia ini akan melihat kemuliaan Tuhan di sini. Papua yang dulu disebut dengan tanah yang gelap, pusat dari setan, kerajaan setan. Kalau Papua berubah itu menjadi kesaksian yang paling besar tentang apa yang Yesus sebut di Matius 12 ayat 28, bahwa setan Belzebul itu dikalahkan, maka kerajaan Allah hadir. Kalau kita kalahkan semua kekuatan itu di atas tanah ini, kerajaan Allah hadir di sini. Maka ada damai mulai dari sini sampai ke ujung-ujung bumi. Dan saya pikir Tuhan mempunyai isi hati Tuhan luar biasa, rancangan-rancangannya luar biasa di atas tanah. Terima kasih untuk semua orang yang sedang bersungguh-sungguh berdoa untuk tanah. Tanggal 20 Maret tahun 2021, kami sedang melakukan Rakeram di Ayamaru. Rakeram itu selesai. Tanggal 20 Maret pagi saya berdoa. Lalu Tuhan menunjukkan waktunya orang Papua yang ada di gunung, orang Papua yang ada di pantai akan saling mengasihi, saling menghormati. Tuhan mengatakan waktu orang Papua di gunung, di pantai saling menghargai, saling menghormati, bangsa-bangsa akan menaruh pengasihan atas bangsa ini. Bangsa yang tidak mengasihi bangsa ini tidak akan dikasihi Allah. Bangsa yang mengasihi bangsa ini akan dikasihi Allah. Saya kaget karena ini berkat Allah, berkat Abraham. Bangsa yang memberkati Abraham dan keturunannya akan diberkati. Bangsa yang tidak memberkati Abraham dan keturunannya tidak akan diberkati. Papua juga mengalami berkat Abraham. Ini waktu Tuhan. Kita terus berdoa, kita terus bergumul. Ini isi hati Allah ada di sini. Kemuliaan Tuhan akan memancar waktu yang ada di gunung, yang ada di pantai. Saling menghormati, saling mengasihi. Ini saya rasa Tuhan berbicara bahwa salah satu puji-pujian. Puji-pujian, Tuhan bertakhta di atas puji-pujian. Nah, banyak orang sulit berubah, menjadi orang keras, karena tidak tahu menyanyi, tidak tahu memuji. Puji-pujian itu berkuasa untuk memuji, mengubah kekerasan kita. Tuhan bertakhta di atas puji-pujian umatnya. Mazmur 22 ayat 3. Nah, sehingga tidak ada. Saya selalu bilang, orang-orang yang punya kuasa adalah para penyembah. 2 tahun lalu saya sedang melayani satu keluarga. Lalu Bapak ini saya layani selesai, Ibu bilang, Bapak Pendeta saya bicara. Saya bilang, mau bicara apa Ibu? Ibu ini mengatakan, Ibu ini namanya Agustina Go. Ia bekerja di rumah sakit jiwa, sarjana kesehatan. Dia mengatakan, Bapak Pendeta, saya ini pernah mati suri. Pernah mati. Dia mengatakan, saya selalu jatuh. Rumah sakit Tehels, tapi selalu jatuh. Dan pernah saya mati. Waktu ia mengatakan saya mati, roh di dalam dirinya mengatakan, kami yang membunuh ibu ini. Kami ini satu jaringan setan yang kuat sekali di tanah Tabi. Wah, saya bilang tidak gampang. Saya seperti tiba-tiba ini saya sedang menghadapi kekuatan luar biasa. Lalu saya ingin keluar untuk panggil pendoa syafat. Sedang berdoa. Tiba-tiba saya rasa ada urapan turun. Lalu urapan itu turun. Saya tatap ibu itu. Saya bilang, lihat mata saya. Dan kekuatan di roh di dalam dirinya mengatakan, kami takut, kami tidak berani. Kenapa? Karena kemuliaan Allah ada di dalam kamu. Lalu mereka minta air, ibu ini minta air, saya bilang air 2 gelas, saya kasih. Lalu saya suruh keluar. Dan luar biasa seperti ular melingkar. Dan setelah semua kekuatan keluar, saya lihat kepalanya bolong besar, ada darah masuk. Saya bilang, Ibu, kamu sudah sembuh. Ini luar biasa karena setiap kali saya melihat ada hal yang Tuhan lakukan luar biasa. Tuhan memperkenankan hal itu. Yang hari ini Tuhan mau lagi saya bicara. Karena ini kehendaknya Tuhan mengasihi Papua luar biasa. Sehingga mari kita berdoa untuk perubahan Papua.
Karena Papua menentukan perubahan dunia ini. Papua akan jadi berkat bagi dunia. Papua bisa menjadi masalah akhir zaman. Kalau tidak kita melakukan tugas yang baik, bisa akhir zaman terjadi di atas tanah ini. Tuhan menyuruh Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 jam 1 pagi, Tuhan suruh sebanyak-banyaknya orang berdoa. Karena akan ada deru perang yang besar. Tuhan sungguh-sungguh mengasihi kita, mencintai kita. Tidak ada kebetulan kalau kita ada tinggal hidup di atas tanah ini. Tuhan sedang pilih kita. Ini kerajaannya. Kerajaannya akan digelar di atas tanah ini. Kita akan melihat semua hal yang sedang Tuhan lakukan. Nah, ini yang saya rasa penting malam ini. Saya mau sampaikan bahwa ini isi hati Allah yang luar biasa. Mari kita kerja sungguh-sungguh. Bangun tanah ini. Apa yang dikatakan ini benar. Orang yang kerja sungguh-sungguh di atas tanah ini akan terus melihat tanda heran satu ke tanda heran lain. Mari kita menyenangkan hati Tuhan. Lakukan tugas pemuridan. Sampai lihat betul Papua berubah, Papua jadi berkat. Berkat besar bagi bangsa-bangsa. Segala kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Mungkin sampai di sini menjadi kesaksian saya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, berikan kemuliaan bagi Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Betapa dahsyat ya. Saya menulis cepat-cepat supaya dapat mengikuti semua apa yang dibagikan oleh hambanya. Karena ini banyak sekali peneguhan demi peneguhan melalui sharing, melalui apa yang kita dengar pada malam hari ini. Baik, sebelum kepada yang lain, saya minta dengan hormat kepada Bapak Pendeta Lipius Biniluk, mungkin bisa memberikan tanggapan atau mungkin ulasan atau mungkin juga kesaksian dari apa yang sudah disampaikan hambanya. Silakan Bapak Pendeta Lipius, Tuhan berkati. Ya, ini Pendeta GKI memiliki karismatik luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk Pak Pendeta Willem Wandik. Willem Rumbiak. Langsung lompat ke gunung sana, ke gunung puncak Ilaga. Aduh, luar biasa ini. Jadi, saya lihat dari khotbah ini, jiwanya itu karismanya luar biasa. Jadi, puji Tuhan. Ya, penekanan semua bukan kegagalan. Saya selalu bilang setiap hamba Tuhan tidak pernah gagal. Ya, semua yang dikerjakan dengan kekurangan dan kelebihan, bawa jiwa tidak bawa jiwa, semua benih Injil ditaburkan di mana-mana. Nah, tapi mungkin saya mau pakai kata kekurangan, kekurangan pemimpin gereja di Papua, para perintis ya, atau yang membawa Injil di tanah Papua. Salah satu yang tidak fokus itu ada dua hal penting. Pertama itu pendidikan. Kedua, kalau bicara pendidikan berarti hubungan dengan pemuridan. Nah, gereja-gereja di Papua kekurangan di situ. Itu sebabnya peminat baca atau apa namanya istilahnya orang yang memang kutu buku untuk orang Papua kurang. Satu, apalagi penulis buku, pemikiran-pemikiran yang luar biasa tidak mampu dijadikan satu buku. Tidak usah contoh orang lain, saya sendiri. Saya pikir banyak yang Tuhan kerjakan melalui saya, tetapi semua belum ditulis karena memang saya bukan karunia seorang penulis. Ya, itu alasan saya. Tetapi ya, kalau ada orang yang punya karunia yang luar biasa, semua hal yang Tuhan kerjakan melalui hamba-hambanya sejak Injil masuk sampai sekarang, saya lihat memang hamba Tuhan dari Papua belum menulis dan itu menggegerkan Papua. Itu. Jadi kegagalan, bukan kegagalan, salah lagi. Tidak. Kekurangan pelayan Tuhan dari sejak 168 tahun sampai sekarang, kekurangannya ialah pemuridan. Sangat benar. Yesus katakan pergi, jadikan murid.
baptis, dan lain-lain. Baptis sudah banyak, jumlah banyak, tetapi kualitasnya kurang. Itu sebabnya jangan heran orang Kristen bisa marah, orang Kristen bisa ini, bisa itu, selingkuh, dan lain-lain. Ya, macam-macam. Nah, seperti itu. Karena memang pemuridan dan pengembalaan itu menghasilkan kualitas. Kualitas kekristenan. Dan kalau demikian, maka orang itu sudah jadi murid. Karakter sudah terbentuk. Maka tantangan apapun datang, angin ribut apapun datang, dia bisa melihat dan menghadapi. Nah, itulah kurang di Papua. Banyak buku yang saya bawa, saya mau dibagi, tapi mereka tidak baca. Mereka senang melihat foto-foto di dalam buku itu. Tapi isi buku itu tidak bisa mereka baca. Bukan, tidak mau baca, bukan tidak bisa. Tidak mau baca. Mereka bisa baca. Tapi tidak mau baca dan tidak tertarik untuk isinya. Nah, mereka waktu saya tanya, bagaimana? Ini foto siapa ya? Saya mau kan isinya harus, oh ini isinya seperti ini, penulis ini hebat, ini siapa Bapak penulisnya? Bagus sekali pemikirannya. Nah, salah satu poin yang dia tekankan dalam buku ini, ini. Bagaimana ya kita bisa buat? Nah itu. Tadi mereka bilang, foto ini siapa? Bagus sekali. Ini pendeta kah? Ya, jawaban yang saya perlu bukan itu. Nah, ini dia. Nah, oleh karena itu, ya memang dalam tanda kutip bilang tidak terlambat, tetapi juga masih bisa. Ya, pendidikan ini harus ditingkatkan supaya pendidikan menghasilkan pemurid-pemurid di dunia gereja yang berkualitas. Para hamba-hamba Tuhan seperti saya pintar khotbah, tapi tidak bisa mengajar atau menulis buku. Memuridkan, itu. Ini yang perlu sekali sekolah-sekolah teologi perlu dipersiapkan. Nah, seperti itu. Karena kecerdasan dan lain-lain itu bisa terbentuk. Dan karena itu, memang kan Roh Kudus bisa bekerja. Walaupun orang buta huruf bisa. Si nabi mereka yang kelompok satu ini, nabi mereka ini memang orangnya, makanya kacau balau. Kacau balau. Dari koran apa, berita apa, dia masukkan sampai mimpi di bawah semuanya dia masukkan. Makanya kasihan, kelakuan mereka itu kita bisa lihat. Semoga saya tidak dilaporkan, tapi di sini kan aman semua. Nah, tapi kan saya tidak sebut nama itu kan, hanya begitu. Yang mengerti, yang tidak mengerti tidak apa-apa. Tapi ya itu hasilnya itu. Buat seorang tokoh menghasilkan sebuah buku, produknya bisa kelihatan dari abad ke abad, ya kebiadabannya luar biasa. Karena itu tadi, buta huruf tadi, pemuridannya tidak berhasil tadi. Memang Pak, dia punya sepupu dan ini itu memang orang kita mengajarkan, tetapi terlalu banyak mimpi, akhirnya pergi ke tempat itu, ke bukit itu, ke gua itu, akhirnya mendapatkan sesuatu karena memang kekuatan non baca, tidak bisa baca, akhirnya jadi begitu. Ini yang hasilnya seperti ini. Ya, jadi dengan adanya ini poin yang kita perlu pikirkan, kita tidak persalahkan para pembawa kabar baik, yang hamba Tuhan sekarang, pemimpin ini, pemimpin itu bukan tugasnya gereja, bukan tugasnya hamba Tuhan. Hamba Tuhan selalu optimis dan melihat ke depan. Karena Tuhan mau kita semua ke depan, karena dia masih ada. Dia masih bisa buat mujizat. Masih bisa bikin mujizat. Semua orang Papua satu kali Tuhan bisa putar, semua orang Papua bisa baca. Semua orang Papua bisa menulis. Bisa. Itu kan Tuhan punya urusan, Tuhan punya orang. Tapi kan Tuhan kasih kesempatan untuk umatnya, orang percaya, lakukan tugas pemuridan dan pengembalaan. Ya, jadi secara kuantitas
anggota jemaat dua gereja ini besar sekali. GKI dan GIDI jumlahnya luar biasa. Nah, pemuridan sangat dibutuhkan sekarang. Nah, bagaimana supaya poin ini menjadi diskusi bersama. Memang ini kendala karena saya sudah jadi pemimpin sampai sekarang, bukan pemimpin dalam tanda kutip, memang masih di dalam PGGP tapi FKUB. Nah, itu pemimpin yang memang tanpa anak, hanya induk doang. Ya, tidak bisa ke bawah, tapi ke sini para pemimpin. Seperti itu. Tapi maksud saya pemimpin-pemimpin gereja memang perlu fokus kepada pemuridan dan pengembalaan. Pemuridan dan pengembalaan itu secara holistik. Bukan hanya di satu sisi saja, karena semua orang saat ini masih ada di dunia realita. Di dunia realita membutuhkan hal-hal itu. Oleh karena itu, bagaimana sebagai orang Kristen menghadapi dunia realita dengan mengelola seperti Allah sampaikan kepada Adam dan Hawa. Artinya Allah memberkati mereka dan Allah memberkati mereka dan berkata, berkembang biak dan kelolalah bumi. Nah, bagaimana kehadiran orang Kristen itu kelola itu dengan cara kekristenan. Nah, untuk kelola dengan cara Kristen itu butuh pemuridan dan pengembalaan, menghasilkan kualitas pemikir yang hebat, menghasilkan membuat sesuatu dengan manajemen kekristenan. Nah, itu yang dibutuhkan ke sana. Jadi memang hasil produk dari kita pimpinan gereja baik awalnya, kalau awal orang-orang yang membawa Injil, saya pikir mereka tidak salah. Tapi kadang-kadang saya pikir, aduh kenapa Otto dan Nommensen. Begitu dia datang ke Sumatera, dia melihat, wah orang Batak ini perlu dunia pendidikan. Dia langsung buka sekolah. Dan kembangkan. Ke Papua, hampir sebagian misionaris penginjilan utamakan. Makanya gereja-gereja besar yang tadi itu memang perkembangannya besar secara wilayah, jiwa, anggota, tetapi pemuridan, pengembalaan, dan dunia pendidikan itu merosot jauh, begitu. Ini penting sekali. Kira-kira di zaman ini ke depan bagaimana? Ini penting dengan adanya pemikiran-pemikiran, tapi situasi yang sedang berkembang ini memang kita butuh jiwa optimisme. Karena anak Tuhan itu harus optimis. Tidak bisa lihat di belakang. Makanya dalam perjalanan pelayanan saya yang Tuhan bawa saya ini, saya selalu katakan, oh hamba Tuhan itu hebat. Dia luar biasa. Wah dia begini. Oke, tapi Tuhan pakai dia luar biasa. Wah tidak ada jiwa yang dia lakukan. Kita sudah dukung dengan dana besar-besaran. Tapi tidak bawa jiwa satupun. Ya, bukan urusan jiwa. Dia sudah setia, ketaatan amanat agung dia sudah lakukan. Pergi ke suku itu, ke daerah itu, ke tempat itu. Dia sudah di sana. Tapi Tuhan, ya secara jiwa, Tuhan belum kasih. Tapi benih Injil sudah sampaikan. Ini dia. Jadi penting sekali para pemimpin memang harus melihat kekurangan dan kebutuhan ini, bukan kekurangan. Kebutuhan sekarang. Jadi puji Tuhan luar biasa ini. Begitu Pendeta William Rumbiak, mantan Ketua Klasis GKI Sentani, Kabupaten Jayapura. Tuhan berkati. Silakan mau ada yang mau komentar-komentar. Saya tidak bisa tambah, tapi itu ya ini orang ini punya pikiran dengan saya, ini kami dua connect ini. Hitamnya sama-sama hitam, tapi saya sedikit putih kelihatannya ya. Betul.
Kelihatan. Putih giginya karena tidak makan pinang. Aduh, luar biasa. Ya, bercanda sedikit. Silakan Pak Pendeta.